Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Lia Mahapujana dengan NIM 21513010 dan teman saya Ini Putri Maharani dengan NIM 21513005 dan juga teman saya Kapita Daniasari dengan NIM 2151605. Kami di sini akan membahas materi mengenai alat peraga berbasis aritmatika. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama alat peraga abakus, yang kedua alat peraga rumah susun, dan yang ketiga alat peraga tali pas. Di sini saya akan membahas mengenai alat peraga abakus. Berikut adalah video pembahasannya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abakus Rusia. Abakus Rusia ini memiliki 10 kawat yang dimana di setiap kawatnya ini terdapat 10 manik. Nah, untuk kawat yang pertama ini adalah satuan, kawat yang kedua merupakan puluhan, kawat yang ketiga ratusan, kawat yang keempat ribuan, dan seterusnya. Nah, abakus Rusia ini dapat kita gunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Sebelum ke praktek untuk menggunakannya ke dalam perhitungan yang tadi, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengaplikasikan suatu bilangan ke dalam abakus Rusia ini. Untuk contohnya, misalkan kita menunjukkan angka 7 di dalam abakus, berarti 7 kan satuan, berarti di kawat yang pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah angka 7. Selanjutnya misalkan untuk menyatakan angka 15. Nah, kita hitung dulu dari satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 satuan ini dapat kita tukar dengan 1 puluhan. Seperti ini kita tukar. Tadi kan baru 10. Nah, ini melambangkan 10. Kalau 15 berarti kurang 5, sehingga kita tambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menyatakan 15. Nah, kalau kita sudah tahu fungsi puluhan satuan ini akan lebih mudah. Misalkan kita untuk menunjukkan angka 32, maka kita bisa langsung 32 seperti itu. Dan ratusannya pun dan seterusnya pun sama seperti itu. Langsung saja ke mempraktekannya. Yang pertama di sini ada soal penjumlahan. Nah, yang pertama 6 ditambah 4. Nah, kita bisa mulai dari yang kawat pertama 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tambahkan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini bernilai 10, bisa kita seperti ini saja. Ini hasilnya sama dengan 10. Atau bisa kita tukar ini dengan 1 puluhan yang di sini, jadi seperti ini. Dan ini juga dapat menyatakan angka 10. Untuk pengurangan sama seperti penjumlahan, kita ambil di sini satu contoh soal, yaitu nomor 3, 125. Nah, kita langsung saja nyatakan 125 seperti ini. Kemudian kita dikurangi 50. Nah, ini kita langsung aja ke puluhan ya. 1, 2, 10, 20. Nah, baru 20. Nah, yang ratusan ini kita tukar dengan puluhan di sini 100. Ini maju semua. Ini sama nilainya sama dengan 100. Tadi kan baru 20 yang kita kurangi, sedangkan yang diminta 50, berarti kurang 30, sehingga 1, 2, 3. Nah, berarti hasilnya dari 125 dikurang 50 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 75. Nah, selanjutnya untuk perkalian. Misalkan ini contoh soal yang pertama, yaitu 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 berarti 2-nya ada 3. Nah, maka kita tinggal tambahkan 2 saja sebanyak 3 kali. Sini pertama, ini 2. Kita jadi ini patokan bahwa kita sudah menambahkan 2-nya sebanyak sekali. Kemudian tambahkan lagi 2, berarti kita baru menambahkannya 2-nya 2 kali. Kemudian yang ketiga sudah menambahkannya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 3 kali 2 ini sama dengan 6. Selanjutnya
adalah untuk pembagian. Nah, kan kita ambil contoh soal nomor 2 yaitu 36 dibagi 6. Nah, maka kita nyatakan dulu ya 36-nya jadi seperti ini 30 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 36. Kita bagi dengan 6. Nah, nanti kita kurangi 6 secara berturut-turut dan hasilnya nanti itu merupakan hasil baginya. Pertama dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ini majukan sebagai tanda bahwa kita sudah mengurangi 6 sekali. Nah, kan karena satuannya sudah habis, kita tukar ini sepuluhan ini 1, kita tukar dengan satuan ini nilainya sama dengan 10. Kita kurangi lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita majukan yang ini. Nah, ini berarti kita baru 2 kali mengurangi 6-nya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, kan baru 4. Nah, kita tukar lagi seperti ini. Tadi baru 4, berarti 5, 6. Berarti ini yang ketiga kali. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang keempat kali. Kemudian 1, 2. Nah, kita tukar lagi. Tadi baru 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti yang ke-5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ke-6 kali. Nah, kita hitung yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 36 dibagi 6 itu hasilnya 6. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai abacus Jepang atau soraban. Abacus Jepang ini bernilai 5 satuan dan manik-maniknya pun terbagi kepada 2, yaitu bawah dan atas, yang dimana bawahnya ada 4 manik dan yang atasnya 1 manik. Nah, 1 manik ini yang atas bernilai 5 satuan. Misalnya angka 12. Nah, kita kan sudah tahu ini bernilai 5 ya. Langsung kita turunkan saja ini 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya kita langsung tukar ke sini. Jadi seperti ini 10. Kemudian 11, 12. Nah, ini 12. Nah, sama seperti abacus yang harusnya juga ininya satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya. Nah, tadi kan ini 5 satuan. Berarti ini 50, ini 500 dan seterusnya seperti itu. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal penjumlahan yaitu 14 ditambah 2. Nah, ini 14 kemudian ditambah 2. Ini kan 4, ini turun 1, kemudian 2. Nah, berarti 14 tambah 2 hasilnya adalah ini 10, ini 5, 6, jadi hasilnya 16. Selanjutnya untuk pengurangan 28 dikurangi 6. Nah, langsung saja di sini 20, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 28 dikurangi 6. Nah, kita kan sudah tahu ini bernilai 5, langsung saja kita kurangi 5, kemudian kurangi 1, sini kan 6 ya, ini 5, ini 6, jadi hasilnya 22. Nah, selanjutnya soal perkalian. Di sini ada 3 dikali 4. Berarti 4-nya ada sebanyak 3 kali. Nah, sini kita menambahkan 4 yang pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita disini jadikan patokan. Nah, baru sekali kita tambahkan 4. Kemudian 4 yang kedua 1, ini turun 2, 3, 4. Nah, baru 2 kali. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang 3 kali. Nah, berarti kan sudah 3 kali kita tambahkan 4. Nah, kita lihat hasilnya ini 10, ini 2, sehingga hasilnya 12. Yang terakhir yaitu pembagian 8 dibagi 4. Nah, 8 kan seperti ini ya. 8 kita bagi 4, berarti kita kurangi 4. Kurangi 4 yang pertama dulu. 1, 2, 3. Ini kan 5. 4 ini naik, berarti baru sekali. Kemudian kita kurangi lagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini naik. Nah, kita lihat hasilnya di sini 2, berarti 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Selanjutnya abacus Cina atau sempoa.
abakus Cina ini menjadi dua bagian juga, yang atas juga yang bawah, di mana manik-manik di bawah ini ada 5, yang atasnya ini ada 2 dan bernilai 5. Satuan pertama ini satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan seterusnya. Misalkan menyatakan 125, nah berarti ini kan ratusan, 120. Nah 5-nya bisa menggunakan ini gini, seperti ini 5, atau bisa juga menggunakan ini, jadi ini sama nilainya 125. Nah langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ada 20 ditambah 15 untuk penjumlahan. Nah 20 berarti kan di puluhan ya, berarti 10, 20 ditambah 15. 15 itu kan 10 tambah 5, berarti 10 dulu, 10. Kemudian ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa kita tukar dengan yang atas ini. Nah ini bernilai 35, maka hasilnya adalah 20 tambah 15, 35. Untuk yang pengurangan, 26 dikurangi 7, nah berarti 26 seperti ini ya, ini kan 5, 1 jadi 26 dikurangi 7, nah berarti ini 1, ini kita tukar 2, jadi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kan sudah habis, kita pinjam ke sini, ini kan nilainya 10, berarti seperti ini. Nah ini kan nilainya 10 sama seperti satu ini, tadi baru 6, kemudian 7. Nah berarti ini sisanya ini 10, ini 5, 6, 7, 8, 9, berarti hasilnya 19. Selanjutnya perkalian 4 dikali 5, berarti 5-nya ada sebanyak 4 kali. Nah ini kan 5 yang pertama, 5 yang pertama. Nah ini kita sebagai patokan baru sekali, dan kita bisa ganti dengan ini 5-nya yang tadi, kita tambahkan lagi 5 ini, atau bisa langsung kita ganti dengan ini, berarti set baru 2 kali kita menambahkan 5. Kemudian ini bisa kita tukarnya kan bernilai 10, ini 5 satuan bernilai 10, bisa kita tukar ke sini, ini naik lagi. Nah sekarang tambahkan 5 yang ketiga, atau kita bisa langsung seperti ini, ditambahkan yang ketiga, kemudian tambahkan lagi yang terakhir yang keempat, seperti ini. Nah kan sudah 4 kali. Untuk yang 5 satuan ini juga bisa kita seperti ini, atau kita tukar menjadi seperti ini. Nah ini kan bernilai 20, nah maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya pembagian 25 dibagi 5. Nah 25 seperti ini kan, kita bagi dengan 5. Nah ini kan bernilai 5, berarti kita kurangi 5 baru sekali. Nah ini kita tukar dengan ini. Nah kita kurangi 5 lagi sekali, berarti baru 2, kurangi lagi 5 baru 3, dan ini kita tukar lagi, kurangi lagi 5, kurangi lagi, ini naik berarti baru 4 kali, ini yang terakhir. Nah berarti ini kan sudah habis. Nah kita lihat hasilnya di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5, maka 25 dibagi 5 hasilnya 5. Di sini saya akan membahas mengenai alat peraga rumah susun. Berikut adalah video pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai lanjutan materi mengenai alat peraga berbasis perhitungan aritmatika. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas mengenai alat peraga rumah susun. Nah, dapat dilihat di samping ini ada sebuah rumah susun yang tersusun dari 4 susunan. Nah, kita di sini akan menentukan pola barisan atau rumus untuk pola bilangannya. Nah, kegunaan dari rumah susun ini adalah untuk menemukan pola bilangan barisan bilangan dan menentukan suku ke n barisan pola bilangan dengan cara bereksplorasi. Lalu di sini ada langkah pembuatan alat peraga rumah susun.
Yang pertama, itu kita membuat lempengan-lempengan kayu ataupun dari sejenisnya seperti triplek, duplek, dan yang lainnya berbentuk persegi panjang. Lalu kita akan menyusunnya. Nah, kita susun lempengan-lempengan tersebut menjadi susunan yang pertama, kedua, dan ketiga ya, dan keempat juga seterusnya. Yang ketiga, nah, setelah kita menyusun lempengan-lempengan tersebut ke dalam beberapa susunan yang kemudian akan membentuk sebuah rumah susun, kita akan menuliskan berapa banyak lempengan yang membentuk rumah susun tersebut ke dalam tabel. Nah, urutan bilangannya akan membentuk suatu barisan, dan suatu barisan tersebut akan membantu kita untuk menentukan aturan rumus dari banyak lempengan rumah susun ke N. Nah, seperti ini gambar dari rumah susunnya. Terdiri dari susunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita akan coba memasukkannya ke dalam tabel. Kita akan masukkan jumlah lempengan kayu yang terdapat pada susunan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan coba untuk susunan yang pertama terlebih dahulu. Kita hitung ada berapa lempengan kayu yang terdapat pada susunan pertama. Berarti 1, 2, 3. Ternyata ada 3 lempengan kayu pada susunan yang pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Seperti ini tabelnya. Kemudian kita lanjutkan dengan susunan yang kedua. Nah, tadi sudah diketahui bahwa susunan yang pertama ini yang berbentuk seperti segitiga ini terdiri dari 3 lempengan kayu, dan di sini di susunan yang kedua ini terdapat 1, 2, 3. Ada 3 yang berbentuk segitiga seperti susunan yang pertama. Kemudian untuk mencari banyak lempengan kayunya, kita tinggal mengkalikan banyaknya segitiga ini dengan jumlah lempengan kayunya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 9 lempengan kayu yang terdapat pada susunan yang kedua. Begitupun dengan susunan yang ketiga, ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Lalu kita kalikan dengan 6 segitiga dikali 3 lempengan kayu. Berarti sama dengan 18 lempengan kayu. Yang keempat juga sama, kita hitung terlebih dahulu segitiganya itu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ini ada 10 segitiga. Berarti tinggal kita kalikan dengan 3 lempengan kayu. Maka dihasilkannya ini adalah 30 lempengan kayu. Kemudian kita akan menyelesaikan dari barisan tersebut. Untuk kemudian kita akan menentukan rumus barisannya. Nah, dari rumah susun tersebut, barisan yang dihasilkannya ini adalah 3, 9, 18, dan 30. Nah, sebelum itu, berarti 3 ini adalah suku pertama, 9 suku kedua, 18 suku ketiga, dan 30 ini adalah suku keempat, dan seterusnya. Nah, terlebih dahulu, kita akan mencari dulu perbedaannya. Beda dari setiap sukunya, dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, dari suku ketiga ke suku keempat. Kita akan cari masing-masing beda dari setiap sukunya. Nah, kita cari 3 ke 9 ini bedanya berapa? Berarti 9 dikurang 3 hasilnya 6. Untuk yang 9 ke 18 berarti bedanya 18 kurang 9, 9. 30 kurang 18, 12. Nah, ternyata berbeda dengan barisan aritmatika pada tingkat pertama, yang begitu kita cari nilai bedanya itu menghasilkan nilai beda yang sama. Dan ini belum menghasilkan perbedaan dengan nilai yang sama. Maka ini
bukan termasuk barisan aritmatika tingkat 1. Berarti kita coba lagi untuk tahapan selanjutnya untuk menemukan nilai bedanya itu sama. Kita cari 6 ke 9, 9 ke 12. Berarti untuk yang ke-6 ke 9 itu berapa bedanya? Kita tinggal mengurangi 9 dikurang 6, 3, dan 12 kurang 9, 3. Nah, barulah kita temukan nilai bedanya yang sama pada tahap kedua ini. Nah, karena untuk menemukan perbedaan dengan nilai yang sama memerlukan 2 tahapan, maka ini kita namakan dengan barisan aritmatika tingkat 2. Dengan bentuk umumnya, UN atau suku ke N itu sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, yang dimana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan harus berderajat 2. B-nya itu boleh sama dengan 0 dan C-nya itu juga boleh sama dengan 0. Nah, kita akan coba selesaikan dengan cara untuk mencari suku yang pertama. Kita substitusikan saja ke dalam rumus barisan aritmatika tingkat 2 ini, maka menjadi A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Maka hasilnya adalah A ditambah B ditambah C. Berapa suku pertamanya? Itu adalah 3. Berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 3. Nah, dan untuk karena kita akan mencari nilai dari 3 variabel ini, yaitu A, B, dan C ini, maka minimal kita harus menyelesaikan sebanyak variabel yang dicari. Maka kita akan menyelesaikan 3 persamaan. Dan suku pertama ini, yaitu hasilnya A ditambah B ditambah C sama dengan 3 ini, kita namakan dengan suku pertama. Bagaimana untuk suku keduanya? Maka kita akan mengambilnya saja dari suku yang kedua. Kita tinggal substitusikan sama seperti tadi, tinggal kita ganti dengan N-nya itu dengan 2. Nah, seperti ini. Menjadi A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. A dikali 2 kuadrat berarti A dikali 4, maka hasilnya itu adalah 4A, B dikali 2, 2B ditambah C. Berapa suku keduanya? Itu adalah 9. Kita namakan persamaan ini dengan persamaan yang kedua. Sekarang persamaan yang ketiga. Nah, kita tinggal ganti juga N-nya dengan 3. Berarti A dikali 3 kuadrat sama dengan A dikali 9, maka hasilnya adalah 9A, B dikali 3 sama dengan 3B, dan ditambah C. Berapa suku ketiganya? Itu adalah 18. Maka hasil dari suku ketiganya ini adalah 9A ditambah B, 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 18. Dan kita namakan ini dengan persamaan yang ketiga. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya itu kita boleh menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun dengan menggunakan metode operasi barisan elementer. Nah, kita akan mencobanya dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, seperti ini. Persamaan satunya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Persamaan 2-nya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9. Kemudian kita akan menghilangkan C-nya, kita akan eliminasi C-nya. Maka kita akan menggunakan operasi pengurangan untuk menghilangkan atau mengeliminasi C-nya ini. Lalu kita kurangi A kurang 4A itu sama dengan negatif 3A, B kurang 2B itu negatif B, dan C kurang C itu habis. 3 kurang 9 negatif 6. Kemudian, untuk menghasilkan sebuah persamaan yang positif, maka kita akan mengkalikan kedua ruasnya itu dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah 3A ditambah B sama dengan 6.
Dan ini kita namakan dengan persamaan keempat, yaitu hasil dari eliminasi persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, sebetulnya boleh juga menggunakan pengurangannya itu dari bilangan yang ada di bawah terlebih dahulu. Jadi seperti ini, 4A kurang A sama dengan 3A, dan hasilnya itu akan langsung positif. Lalu 2B kurang B, positif B, C kurang C habis, dan 9 kurang 3 itu sama dengan 6. Nah, jadi juga boleh seperti itu supaya hasilnya itu langsung positif. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya A ditambah B tambah C sama dengan 3. Persamaan 3-nya 9A ditambah 3B tambah C sama dengan 18. Di sini juga kita akan mengeliminasi C-nya. Maka A kurang 9A itu sama dengan negatif 8A, B kurang 3B itu sama dengan negatif 2B, C kurang C itu habis, dan 3 kurang 18 negatif 15. Kemudian kita juga akan mengkalikan kedua ruas tersebut dengan negatif 1 supaya hasilnya positif. Maka hasilnya adalah 8A ditambah 2B sama dengan 15. Dan kita namakan ini dengan persamaan kelima, yaitu hasil dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kemudian pada persamaan 4 dan 5 ini sudah memiliki variabel yang sama, maka kita boleh mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Maka hasilnya seperti ini, 3A ditambah B sama dengan 6 itu adalah persamaan 4, kemudian 8A ditambah 2B sama dengan 15. Kita kalikan untuk persamaan 4-nya dikali 2 supaya B-nya ini memiliki koefisien 2 menjadi 6A ditambah 2B. Kemudian persamaan yang kelimanya ini kita akan kalikan dengan 1 supaya hasilnya tetap, nilainya tetap menjadi 8A ditambah 2B sama dengan 15. Kemudian kita kurangi supaya B-nya ini 0 atau supaya B-nya ini habis. 6A kurang 8A sama dengan negatif 2A, 2B kurang 2B habis, 12 kurang 15 negatif 3, maka hasilnya ini adalah A sama dengan 3/2. Nah, setelah kita hasilkan nilai A-nya itu 3/2, kemudian kita akan mencari B-nya dengan mensubstitusi ke persamaan 4 atau 5. Dan kita juga boleh ke persamaan 5 ataupun 4, asalkan jangan dulu ke persamaan 1, 2, dan 3. Kita masukkan ke persamaan 4. Di sini persamaan 4-nya itu adalah 3A ditambah B sama dengan 6. Kita ganti A-nya dengan 3/2. Maka hasilnya 3 dikali 3/2 ditambah B sama dengan 6. Kemudian B-nya berarti sama dengan 6 kurang 9/2. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 12 kurang 9/2, maka B-nya itu adalah 3/2. Nah, kita sudah peroleh nilai B-nya itu sama dengan 3/2. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan mencari C-nya itu berapa, nilai C-nya itu berapa. Kita ambil atau kita substitusi ke persamaan yang sederhana. Kita akan coba memasukkannya ke persamaan pertama, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Kita masukkan nilai A-nya itu sama dengan 3/2, B-nya 3/2 ditambah C sama dengan 3. Maka C-nya sama dengan 3 kurang 3. Berarti C-nya itu sama dengan 0. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai A sama dengan 3/2, B sama dengan 3/2, dan C itu sama dengan 0. Sehingga UN atau suku ke N-nya ini adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C
kita substitusikan untuk mencari suku pertama. Kita buktikan suku pertamanya, tinggal kita substitusi. A-nya itu sama dengan 3/2, B-nya 3/2, dan C-nya itu sama dengan 0. Maka 3/2 dikali 1 kuadrat ditambah 3/2 dikali 1 ditambah 0. Hasilnya 3/2 ditambah 3/2 ditambah 0 sama dengan 6/2, dan 6/2 itu sama dengan 3. Dan ternyata alhamdulillah hasil dari suku pertamanya ini sama dengan pola barisan rumah susun yang tadi, yaitu dengan suku pertamanya 3. Sekarang kita buktikan suku keduanya. Kita sama masukkan nilai A, B, dan C-nya ini ke rumus suku ke N-nya. Kita akan mencari suku kedua, maka suku keduanya ini adalah 3/2 dikali 2 kuadrat ditambah 3/2 kali 2 ditambah 0. Hasilnya 3/2 dikali 4 ditambah 3/2 dikali 2 tambah 0. Maka 12/2 ditambah 6/2 ditambah 0. Berapa hasilnya? 6 ditambah 3 ditambah 0. Berarti suku keduanya ini adalah 9. Dan ternyata ini juga sama dengan pola barisan atau dengan barisan pada rumah susun suku kedua, yaitu 9. Bagaimana dengan suku ketiganya? Coba kita akan cari. Kita tinggal masukkan dan mengganti N-nya dengan 3. Berarti 3/2 dikali 3 kuadrat ditambah 3/2 dikali 3 ditambah 0. Sama dengan 3/2 dikali 9 ditambah 3/2 dikali 3 tambah 0. Sama dengan 27/2 ditambah 9/2 ditambah 0. Maka 36 dibagi 2 sama dengan 18. Dan ternyata suku ketiga juga sama dengan barisan suku ketiga pada barisan yang dihasilkan dari rumah susun tersebut. Bagaimana dengan suku keempatnya? Apakah akan sama, yaitu bernilaikan 30? Coba kita akan cari. Suku keempat, kita ganti A, B, dan C-nya kita ganti N-nya dengan 4. Maka 3/2 dikali 4 kuadrat ditambah 3/2 dikali 4 tambah 0. Hasilnya 3/2 dikali 16 ditambah 3/2 dikali 4 tambah 0. Maka 48/2 ditambah 12/2 ditambah 0. Hasilnya 24 ditambah 6. Wah, dan ternyata sama dengan pola barisan dari rumah susun tersebut, yaitu 30. Suku keempatnya adalah 30, berarti sama. Berarti rumus ini terbukti betul. Nah, selain dengan menggunakan metode penyelesaian yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun dengan OBE, kita juga dapat menyelesaikan barisan aritmatika ini dengan menggunakan pola barisan, pendekatan pola barisan umum ke pola barisan soal yang dicari. Nah, di sini adalah pola barisan aritmatika atau barisan aritmatika tingkat 2, yaitu suku ke N-nya sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita tadi di soal itu sudah mengetahui pola barisannya itu adalah barisan aritmatika tingkat 2. Jadi untuk mencari suku ke-1, suku ke-2, ke-3, dan ke-4 juga seterusnya itu, kita tinggal mensubstitusikannya ke rumus ini. Kita cari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, juga suku seterusnya. Nah, untuk suku pertama ini tinggal kita substitusikan atau masukkan 1 ke rumus ini, ke N-nya. Jadi, A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Maka hasilnya A ditambah B ditambah C. Begitu juga dengan suku kedua, tinggal kita
ganti N-nya menjadi 2, maka A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C, maka hasilnya 4A ditambah 2B ditambah C. Sekarang suku ketiga, kita ganti N-nya dengan 3 menjadi A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Hasilnya 9A ditambah 3B ditambah C. Begitu juga dengan suku keempat, kita ganti N-nya itu dengan 4, maka A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C. Hasilnya 16A ditambah 4B ditambah C. Kemudian setelah itu kita akan mencari beda dari setiap suku itu. Dari setiap suku pertama ke suku kedua ketiga, suku ketiga ke suku keempat. Coba kita akan cari perbedaan nilai dari suku ke-1 dan suku kedua. Maka kita tinggal menguranginya. 4A dikurangi A, 3A. Lalu 2B dikurangi B sama dengan B. C kurang C, 0 atau habis. Maka hasilnya adalah 3A ditambah B. Sekarang kita akan mencari nilai beda dari suku kedua ke suku ketiga. 9A dikurangi 4A, 5A, 3B kurangi 2B sama dengan B, dan C dikurangi C itu habis. Maka bedanya adalah 5A ditambah B. Sekarang kita akan mencari perbedaan suku ketiga dan suku keempat. 16A dikurangi 9A, 7A, 4B dikurangi 3B sama dengan B, C kurangi C itu habis. Maka perbedaan dari suku ketiga dan keempat ini adalah 7A ditambah B. Nah, di sini kita memiliki atau sudah mengetahui perbedaan dari setiap sukunya itu masih berbeda. Berarti kita langsung ke tahap selanjutnya untuk mencari atau menemukan hasil beda yang sama di setiap sukunya. Kita cari. Nah, 5A dikurangi 5A dikurangi 3A. 2A, B kurangi B habis. Maka bedanya ini adalah 2A. Sekarang 7A dikurangi 5A, 2A, B kurangi B habis. Berarti bedanya adalah 2A. Nah, sekarang kita sudah memiliki beda yang sama di setiap sukunya, yaitu 2A. Lalu untuk menyelesaikan soal yang tadi, tinggal kita hubungkan pola barisan tingkat aritmatika yang kedua ini dengan pola barisan yang dicari, yaitu 3, 9, 18, 30. Nah, di sini sudah terdapat ya beda-bedanya itu berapa. 9, 6, 6, 9, 12, 3, dan 3. Lalu, nah, di sini terdapat ekuivalensi atau kesamaan, berarti 2A-nya ini, 2A pada pola barisan umum berarti sama dengan 3 pada soal yang dicari atau pada pola barisan yang dicari. Berarti 2A sama dengan 3, maka A-nya itu adalah 3/2. Nah, begitu juga dengan 3A ditambah B, berarti itu sama dengan 6. Nah, seperti ini. Jadi, kan tadi sudah kita ketahui bahwa A-nya itu adalah 3/2. Tinggal kita substitusikan nilai A-nya ke 3A ditambah B sama dengan 6. Maka 3 dikali 3/2 ditambah B sama dengan 6 sama dengan B-nya itu 6 kurang 9/2. Maka hasilnya itu adalah 3/2 B-nya. Berarti A dan B-nya itu sudah memiliki kesamaan dengan penyelesaian yang pertama, yaitu sama hasilnya A 3/2 dan B-nya itu juga 3/2. Nah, bagaimana dengan yang C? Coba kita cari. Nah, untuk yang C ini begitupun dengan yang selanjutnya, yaitu A ditambah B ditambah C itu berarti sama dengan 3. Coba kita cari. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa nilai A dan B-nya itu adalah
3/2, berarti kita tinggal mencari C-nya. Kita masukkan nilai A dan B. 3/2 ditambah 3/2 ditambah C sama dengan 3. Maka 3/2 ditambah 3/2 itu sama dengan 3, ditambah C sama dengan 3. Maka C-nya sama dengan 3 dikurangi 3, 0. Maka C-nya itu adalah 0. Dan ternyata hasilnya sama dengan penyelesaian pertama yang sudah kita selesaikan tadi. Nah, jadi rumus barisan aritmatika tingkat 2 ini adalah suku ke N sama dengan 3/2 N kuadrat ditambah 3/2 N ditambah 0. Jadi kita substitusikan nilai A, B, dan C. Nah, begitu untuk penyelesaian yang kedua. Jadi kita bisa menyelesaikan barisan aritmatika ini, barisan aritmatika tingkat 2 ini dengan menggunakan pendekatan pola barisan dengan cara yang lebih praktis dan lebih sederhana untuk menghasilkan nilai A, B, dan C. Juga untuk membuktikan rumus pada barisan aritmatika tingkat 2 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai alat peraga tali pas. Berikut video penjelasannya. Alat peraga tali pas adalah alat peraga yang digunakan untuk memasangkan atau menjodohkan antara soal dan jawaban dengan menggunakan lilitan tali. Di sebelah kanan ini adalah daerah domain dan di sebelah kiri adalah daerah kodomain. Dan untuk lebih memudahkan, kita buat dulu pola di belakangnya untuk menentukan apakah jawabannya benar atau salah. Alat peraga tali pas ini bisa untuk semua operasi hitung, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan juga bisa untuk fungsi. Nah, di sini saya menggunakan fungsi dari X kuadrat dikurangi 1. Kita coba pasangkan daerah domain dan daerah kodomainnya. Yang pertama yaitu angka 4. Kita ganti X-nya menjadi 4. 4 kuadrat dikurangi 1 yaitu 15. Yang kedua yaitu 9. Kita sama ya, ganti X nya menjadi 9. 9 kuadrat dikurangi 1 yaitu 80. Yang ketiga yaitu 2. Kita ganti juga X nya menjadi 2. 2 kuadrat dikurangi 1 yaitu 3. Yang selanjutnya yaitu angka 5. Kita ganti X nya menjadi angka 5. 5 kuadrat dikurangi 1 yaitu 24. Yang selanjutnya yaitu angka 3. Kita ganti juga X nya menjadi angka 3, yaitu jadi 3X kuadrat dikurangi 1 yaitu 8. Dan yang terakhir yaitu 6. 6 kuadrat dikurangi 1 yaitu 35. Nah, kita coba lihat di belakangnya apakah polanya tertutupi oleh lilitan tali atau tidak. Nah, ini tertutupi oleh lilitan tali, maka jawabannya adalah benar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.